Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Anawati. Saya merupakan guru pendamping dari SDN Giriharja, Kecamatan Bale Endah. Saya akan mereview buku yang berjudul Jangan Biarkan Ia Menangis. Buku ini ditulis oleh Pung pribadi dan diterbitkan oleh Karya Mandiri Nusantara. Alasan saya memilih buku ini karena dari sampulnya saja sudah memperlihatkan seorang anak laki-laki yang mengusap tangis ibunya, sehingga saya tertarik untuk membaca isi buku ini. Teknik review yang saya gunakan adalah teknik fishbone. Ini dia. Di dalam cerita ini terdapat anak laki-laki kelas 5 SD yang bernama Arman. Ia hidup bersama ayah dan ibunya, juga adik laki-laki yang bernama Murti. Ayahnya merupakan seorang supir taksi dan ibunya mengurus rumah tangga. Arman digambarkan menjadi seorang yang rajin, di mana ia senang berkebun. Hasim merupakan teman baiknya. Suatu ketika ayah dan Arman berangkat. Ayahnya seperti biasa berangkat bekerja dan Arman pergi ke sekolah. Biasanya ayahnya pulang setelah bekerja. Kemudian saat hari itu ayahnya tiba-tiba menghilang dan tidak pernah pulang. Ibunya bertanya kepada Pak Rahman yang merupakan teman ayahnya, di mana keberadaan ayahnya itu. Tapi Pak Rahman mengatakan bahwa sejak hari hilangnya itu ayah Arman memang tidak pernah terlihat lagi di kantor. Ibu Arman sering menangis, apalagi saat malam hari. Ya pasti terbayangkan jika saya jadi ibu Arman pasti akan merasa sedih. Bagaimana? Karena harus menafkahi dua orang putra secara seorang diri. Setelah 6 bulan kepergian ayah Arman, ibu Arman mulai menerima keadaan hidupnya. Ibu kini bekerja menjadi pedagang sayur warung nasi dan kehidupan mereka kini jauh lebih baik. Namun sayang sekali nasib tidak selamanya membawa keberuntungan bagi keluarga mereka, di mana rumah Arman harus terbakar. Mereka sekarang tidak memiliki rumah dan harus menumpang di keluarga Pak Rahman. Kemudian sudah jatuh tertimpa tangga pula, di mana rumah Arman selain terbakar, ketika ibunya lelah melayani banyaknya pesanan warung, ibunya ditemukan pingsan. Sehingga ibunya itu dibawa ke rumah sakit oleh Pak RT dan para tetangganya. Pak Rahman tidak mungkin menampung terus-menerus keluarga Arman, sehingga keluarga Arman memutuskan untuk kembali ke rumah mereka dan memperbaiki keadaan rumah mereka. Ibu Arman masih bekerja sebagai pedagang, namun karena semakin banyaknya kebutuhan, itu membuat Arman berinisiatif menjadi pengamen di bus kota. Arman merahasiakan pekerjaannya yang ia lakukan setelah pulang sekolah. Ia hanya Murti, adiknya, yang mengetahuinya. Namun tidak selamanya apa yang kita tutupi itu akan terus tertutup rapat. Begitupun dengan pekerjaan Arman, di mana lama-lama ibunya ini mengetahui pekerjaan Arman. Karena ibu Arman ini baik sekali, sehingga beliau tidak marah kepada Arman. Beliau hanya meminta agar Arman ini jangan sampai lupa pada tugasnya sebagai seorang pelajar. Kemudian suatu ketika setelah pulang sekolah, Arman mengamen di bus kota. Baru saja ia akan bernyanyi, ia melihat seorang pria. Kemudian ternyata pria itu adalah ayahnya. Ia segera membicarakan peristiwa itu kepada ibunya. Ibunya adalah seorang yang sabar, sehingga ia meminta Arman untuk mengikhlaskan kepergian ayahnya. Dalam kesulitan pasti ada kemudahan, pasti ada kebahagiaan. Setelah peristiwa itu, Arman bertemu dengan laki-laki yang ingin bertemu ibunya. Laki-laki ini ternyata meminta ibu Arman untuk mengizinkan Arman rekaman, karena menurut laki-laki itu suara Arman bagus sekali. Arman, ibu, begitupun dengan Murti sangat bahagia, dan sejak saat itu Arman berjanji tidak akan membiarkan ibunya menangis dan akan membuat keluarganya bahagia. Hikmah dari buku ini mengajarkan kita bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan menyerah dan tetap semangat. Buku ini sangat cocok dibaca oleh siswa kelas rendah sampai ke umum, karena ukuran hurufnya cukup besar sehingga memudahkan untuk dibaca. Demikianlah review dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam literasi.